I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah pragmatik dengan dosen pengampu Ibu Arum Puji Ningtyas. Adapun materi yang akan kami presentasikan pada video kali ini yaitu pra-anggapan. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Eka Nuraini, saya sendiri, Halsa Nuraifa, Mulia Ningsi, Salsabila, Ega Lydia Ehotari, Muhammad Syafaat, Fatimah Zahra, Firka Minoto, Samsuryani, Nuratul Eftita, dan Rahmat Rizal. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan 3 materi pokok mengenai praanggapan. Yang pertama yaitu hakikat praanggapan, yang kedua pemerolehan praanggapan, dan yang ketiga jenis-jenis praanggapan. Hakikat praanggapan. Praanggapan atau presupposition ini berasal dari perdebatan dalam ilmu filsafat, khususnya tentang hakikat rujukan, benda, keadaan, dan sebagainya yang dirujuk oleh kata, frase, atau kalimat dan ungkapan-ungkapan rujukan. Nababan 1987 halaman 48. Praanggapan telah diasosiasikan dengan pemakaian bentuk kata, frase, dan struktur. Yule tahun 2006 halaman 46. Praanggapan berasal dari kata to presuppose yang dalam bahasa Inggris berarti to suppose beforehand, menduga sebelumnya. Dalam arti sebelum pembicara atau penulis mengujarkan sesuatu yang sudah memiliki dugaan sebelumnya tentang lawan bicara atau hal yang dibicarakan. Pada strategi pembangunan dan pemicu presuposisi, ternyata partikel seperti hanya dan juga berperan sebagai pemicu presuposisi yang dalam hal ini telah diselidiki dalam literatur dan eksperimental. Reda dan Domenechky tahun 2017 halaman 6. Yule 2006-33 menyatakan bahwa peranggapan merupakan sesuatu yang diasumsi penutur sebagai kasus sebelum membuat sebuah ujaran. Levinson 1983-168 juga memberikan konsep peranggapan yang disejajarkan makna dengan peranggapan sebagai suatu macam anggapan atau pengetahuan latar belakang yang membuat suatu tindakan, teori, atau ungkapan mempunyai makna. Selanjutnya pendapat lain dikemukakan oleh Cummings 1999-42 bahwa peranggapan adalah asumsi atau inferensi yang tersirat dalam ungkapan-ungkapan linguistik. Tentu dapat disimpulkan bahwasanya peranggapan presupposition merupakan asumsi awal penutur sebelum melakukan tuturan, bahwa apa yang disampaikan oleh penutur dipahami oleh mitra tutur dalam peristiwa tutur. Selanjutnya, pemerolehan peranggapan. Adapun penanda yang mendukung kemunculan peranggapan terdiri dari 3 unsur penting, yaitu pengetahuan bersama, partisipan, dan konteks situasi menurut Yule tahun 2006. Yang pertama, pengetahuan bersama salah satu unsur yang mendukung munculnya peranggapan adalah memahami tuturan dalam peristiwa tutur. Pengetahuan bersama ini juga digunakan sebagai struktur yang membangun interpretasi yang tidak muncul dalam teks atau tuturan. Untuk menyampaikan pesan yang sesuai dengan tujuan penutur, pengetahuan bersama menjadi sangat penting, terutama untuk menghindari kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Segala hal yang berhubungan dan yang terjadi selama tuturan berlangsung bisa diasumsikan sebagai pengetahuan bersama menurut Yule tahun 2006 halaman 86 sampai halaman 88. Baiklah, berikutnya ada partisipan, penutur dan petutur. Konsep penutur dan lawan tutur ini juga mencakup penulis dan pembaca. Bila tutur bersangkutan dikomunikasikan dengan media tulisan. Aspek-aspek yang berkaitan dengan penutur dan lawan tutur ini adalah usia, latar belakang, sosial ekonomi, jenis kelamin, tingkat keakraban, dan sebagainya. Penutur adalah orang yang bertutur, sementara mitra tutur adalah orang yang menjadi sasaran atau lawan penutur. Peran penutur dan mitra tutur dilakukan secara silih berganti.
penutur pada tahap tutur. Berikutnya dapat menjadi mitra tutur. Begitu pula sebaliknya, sehingga terwujud interaksi dalam komunikasi. 3. Konteks situasi Haliday dan Hasan 1994 banding 62. Membagi konteks situasi menjadi 3, yaitu 1 sebagai medan wacana, 2 sebagai pelibat wacana, dan 3 sebagai sarana wacana. Medan wacana menunjuk pada sesuatu yang sedang terjadi pada sifat keformalan, tindakan sosial yang sedang berlangsung. Pelibat wacana menunjuk kepada orang yang mengambil bagian dalam peristiwa tutur, sedangkan sarana tutur menunjuk kepada bagian yang diperankan oleh bahasa seperti organisasi teks, kedudukan dan fungsi yang dimiliki, saluran yang digunakan, serta model retorikanya. Bahasa hanya memiliki makna jika berada dalam suatu konteks situasi. Makna sebuah ujaran diinterpretasikan melalui sebuah ujaran dengan memperhatikan konteks, sebab konteks yang akan menentukan makna sebuah ujaran. Berdasarkan situasi, artinya konteks situasi sangat berpengaruh dalam berinteraksi. Selanjutnya, jenis-jenis peranggapan. Menurut Yule pada tahun 2006 menjelaskan terdapat 6 jenis peranggapan, yaitu yang pertama, peranggapan eksistensial, yang kedua, peranggapan faktif, yang ketiga, peranggapan leksikal, yang keempat, peranggapan non-faktif, yang kelima, peranggapan struktural, dan yang terakhir, peranggapan konterfaktual. Yang pertama, peranggapan eksistensial. Peranggapan eksistensial adalah peranggapan yang menunjukkan eksistensi keberadaan, jati diri, referen yang diungkapkan dengan kata yang definit. Jelasnya, peranggapan ini tidak hanya diasumsikan keberadaannya dalam kalimat-kalimat yang menunjukkan kepemilikan, tetapi lebih luas lagi keberadaan atau eksistensi dari pernyataan dalam tuturan tersebut. Peranggapan eksistensial menunjukkan bagaimana keberadaan atas suatu hal dapat disampaikan lewat peranggapan. Contohnya, John melihat pria berkepala dua. Peranggapan, ya, ada seorang pria berkepala dua. Berdasarkan contoh tersebut, pernyataan itu mengandaikan keberadaan seorang pria dengan dua kepala, seperti yang terlihat oleh 2. Peranggapan faktif. Peranggapan faktif adalah peranggapan di mana informasi yang diperanggapkan mengikuti kata kerja dapat dianggap sebagai suatu kenyataan. Yule 2006 halaman 46. Kata-kata yang bisa menyatakan fakta dalam tuturan ialah kata kerja yang dapat memberikan makna pasti tuturan tersebut. Contohnya, kami menyesal mengatakan kepadanya. Peranggapannya, kami mengatakan kepadanya. Pernyataan tersebut menjadi faktual karena telah disebutkan dalam tuturan. Penggunaan kata mengatakan, mengetahui, sadar, mau adalah kata-kata yang dapat menyatakan sesuatu yang dinyatakan sebagai sebuah fakta dari sebuah tuturan, walaupun di dalam tuturan tidak ada kata-kata tersebut. Kefaktualan suatu tuturan yang muncul dalam peranggapan bisa dilihat dari partisipan tutur, konteks, situasi, dan juga pengetahuan bersama. Selanjutnya yang ketiga, peranggapan leksikal. Peranggapan leksikal didefinisikan sebagai makna konvensional yang dinyatakan dan ditafsirkan dengan asumsi bahwa makna lain yang tidak dinyatakan dapat dipahami oleh penerima menurut Levinson 1983. Peranggapan leksikal dinyatakan dengan cara tersirat, sehingga penegasan atas peranggapan tuturan tersebut bisa didapat setelah pernyataan dari tuturan tersebut. Terdapat beberapa satuan bahasa yang digunakan sebagai penanda dalam peranggapan leksikal. Ini seperti memulai, menyelesaikan, melanjutkan, membawa, meninggalkan, dan berhenti. Contohnya, mereka mulai mengeluh. Peranggapannya, sebelumnya mereka tidak mengeluh. Selanjutnya nomor 4 yaitu peranggapan non-faktif. Peranggapan non-faktif ini adalah suatu peranggapan yang diasumsikan tidak benar. Peranggapan ini masih memungkinkan adanya pemahaman yang salah karena penggunaan kata-kata yang tidak pasti atau ambigu. Contohnya, andai aku seorang dokter. Peranggapannya, aku bukan dokter. Penggunaan andai sebagai pengandaian bisa memunculkan peranggapan non-faktif. Selain itu, peranggapan yang tidak faktual bisa diasumsikan melalui tuturan yang kebenarannya masih diragukan dari fakta yang disampaikan.
Yang kelima yaitu peranggapan struktural. Peranggapan struktural mengacu pada struktur kalimat-kalimat tertentu telah dianalisis sebagai peranggapan secara tetap dan konvensional bahwa bagian struktur itu sudah diasumsikan kebenarannya. Hal ini tampak dalam kalimat tanya. Secara konvensional diinterpretasikan dengan kata tanya, kapan dan di mana. Sesudah diketahui sebagai masalah, pertanyaan alternatif, dan pertanyaan ya atau tidak. Dengan kata lain, peranggapan ini dinyatakan dengan tuturan yang strukturnya jelas dan langsung dipahami tanpa melihat kata-kata yang digunakan. Contohnya, kemana kelas A bertamasya? Peranggapannya, kelas A bertamasya. Peranggapan yang menyatakan keberadaan sebagai bahan pembicaraan yang dipahami oleh penutur melalui struktur kalimat tanya yang menanyakan kemana. Baiklah, selanjutnya adalah peranggapan kontrafaktual. Peranggapan kontrafaktual berarti bahwa dapat diperanggapkan tidak hanya tidak benar, tetapi juga merupakan kebalikan, lawan dari benar atau bertolak belakang dengan kenyataan. Memberikan contoh yang berkaitan dengan peranggapan. Tuturan yang berbunyi, kalau kamu sudah sampai Jakarta, tolong aku diberi kabar, jangan sampai lupa. Aku tidak ada di rumah karena bukan hari libur. Tuturan itu tidak semata-mata dimaksudkan di dalam tuturan itu, melainkan ada sesuatu yang tersirat dari tuturan itu yang harus dilakukannya, seperti misalnya mencari alamat kantor atau nomor telepon si penutur. Peranggapan ini menghasilkan pemahaman yang berkelebihan dari pernyataannya atau kontradiktif. Kondisi yang menghasilkan peranggapan seperti ini biasanya dalam tuturannya mengandung pengandaian, hasil yang dapat menjadi kontradiktif dari pernyataan sebelumnya. Contohnya, kalau Roni mengaku dia akan dipenjara, peranggapannya Roni tidak mengaku. Peranggapan tersebut muncul dari kontradiksi kalimat dengan adanya pengguna kata kalau. Penggunaan kalau membuat peranggapan yang kontradiktif dari tuturan yang disampaikan.